Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalika. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat cahaya dan lensa cembung. Dan mana di sini cahaya kan memiliki beberapa sifat penting seperti dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat menembus benda bening. Nah, di sifat-sifat inilah yang sering kita jumpai pada dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada cermin, kaca pembesar, dan hingga kacamata. Setelah itu, kami juga akan membahas lensa cembung, di mana lensa cembung ini adalah lensa bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan dengan bagian tepinya dan memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Nah, melalui praktikum ini kami akan mengamati secara langsung bagaimana cahaya bekerja dan bagaimana lensa cembung dapat memfokuskan cahaya sehingga membentuk bayangan tertentu. Yuk langsung saja kita mulai praktikum IPA tentang sifat-sifat cahaya dan lensa cembung. Selamat menyaksikan. Cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya bekas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Langkah selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, di sini saya juga akan menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut datang juga besarnya 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantulnya juga besarnya 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu. Saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun juga ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu saya ukur menggunakan penggaris. Jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dengan sinar pantul yang menyebar. Coba dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung,
Pada pengukuran kedua, saya mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat dengan adanya bayangan di layar. Di sini jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Selanjutnya di jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi. Di sini tidak di jarak 36 cm pada layar putih tidak tampak ada bayangan. Dan saya jauhkan lagi di jarak 38 cm. Di layar putih juga tidak tampak ada bayangan. Untuk percobaan selanjutnya saya menggunakan lensa jebol. Langkah pertama saya menyalakan lilin dan mengatur jarak antara lilin dan cermin untuk percobaan pertama. Jarak antara cermin dan lilin adalah 10 cm. Kemudian saya akan mengatur layar sampai bayangan terlihat jelas dan juga tajam. Saya arahkan layar ke belakang dan ke depan sampai menemukan titik fokus bayangan paling jelas. Setelah saya geser beberapa kali, di sini saya telah menemukan bayangan dengan sifat nyata, terbalik dan juga diperbesar. Untuk letak bayangannya terletak pada jarak 35 cm. Untuk pengukuran selanjutnya di sini saya akan mengubah letak cermin. Saya akan letakkan pada jarak 15 cm. Setelah itu saya akan mengatur letak layar sampai menemukan bayangan yang jelas dan juga tajam. Saya arahkan ke depan. Di sini bayangan mulai terlihat jelas dan bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Untuk jarak bayangannya di sini diperoleh 20 cm.